Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJS Bupati Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga, Bapak R. Imam Wahyudi SH MSI. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Bapak Bambang Sucipto SH MH, para pimpinan OPD, segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi inovasi kemitraan membangun desa atau kembang desa di Kabupaten Purbalingga dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mengawali seluruh rangkaian acara, pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Yunus Wahdiantoro SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadirat-Mu, selain syukur kami kepadamu
atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti acara sosialisasi, inovasi, kemitraan membangun desa di Kabupaten Purbalingga oleh Pengadilan Negeri Purbalingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah syukur kami. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati, sehingga membawa barokah serta manfaat bagi kami dan masyarakat Purbalingga. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Jangan jadikan kami hamba yang kufur akan nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan masyarakat agar lebih mengenali layanan pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa harus hadir ke kantor pengadilan. Sebagai bentuk keramahan pengadilan atas pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat di semua kalangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Kabupaten Purbalingga menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga, sehingga terwujud Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlakul karimah. Purbalingga yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Allahumma arinal haqqo haqqo, warsyukna tiba'ah, wa arinal batila batila, warsyukna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah suatu kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengerjakannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah suatu kesalahan dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang kami hormati Bapak Bambang Sucipto, SH.MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati PJ Bupati Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Imam. Yang saya hormati Kepala Rumah Tanah Negara atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kabak Hukum maupun Bapak Kabak yang lain. Bapak Ibu Camat maupun Bapak Ibu Kepala Desa yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual di tempat masing-masing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan meskipun masih dalam suasana keprihatinan karena COVID-19. Namun demikian hingga saat ini kita masih diberikan sehat sehingga masih dapat menghadiri kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sebagai pimpinan saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda
Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kesempatan kepada jajaran Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan inovasi kemitraan membangun desa atau yang disingkat dengan Kembang Desa. Jadi inovasi ini merupakan kerjasama, sehingga kenapa disebut kemitraan, karena itu tadi ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Tinggi Semarang dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Kumham serta Universitas Diponegoro. Jadi produk kemitraan ini merupakan kerjasama dari 4 instansi itu. Maksud dan tujuan dibuatnya Kembang Desa ini tidak lepas dari suasana keprihatinan kita atau untuk lebih memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan layanan dengan waktu cepat dan dengan biaya yang murah. Sehingga dibuatlah inovasi ini dengan harapan masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan di pengadilan negeri tanpa harus datang ke kantor pengadilan negeri. Untuk itu saya atas nama pimpinan mohon bantuannya kepada Bapak Camat, Bapak Ibu Camat maupun Bapak Ibu Kepala Desa bisa disosialisasikan kepada masyarakat adanya aplikasi atau inovasi ini. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan layanan tersebut bisa diakses dari rumah. Kalau memang ada komputer, kalau tidak ada itu tadi mohon bantuannya dari Bapak Ibu Kades supaya masyarakatnya dibantu ketika berkepentingan untuk mendapatkan layanan dari pengadilan. Kembang Desa ini ada 9 inovasi, antara lain mengenai pendaftaran perkara online, surat keterangan online, informasi perkara pengadilan, izin besok tahanan, sumber informasi, live streaming pengadilan, layanan narasumber dan izin riset, pos bantuan hukum maupun PTSP on call. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Umar, Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga. Nanti secara singkat akan disampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya juga di samping nanti Pak Umar sebagai narasumber yang akan memberikan pemaparan, juga ada Pak Panitra ini. Mohon berdiri Pak Panitra, berdiri Pak. Jadi beliau ini nanti kalau ada urusannya dengan perkara silakan datang menemui Pak Panitra ini, silakan dulu Pak. Karena semua aplikasi ini berkaitan dengan kepanitraan, jadi kalau ada kendala-kendala di bidang layanan berkaitan dengan masalah teknis perkara bisa berhubungan dengan Pak Panitra ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya layanan ini juga sudah lama ada, namun demikian karena mungkin masyarakat belum banyak memahami, seperti pendaftaran perkara ini juga sekarang bisa dilakukan secara online di rumah, baik mau permohonan maupun gugatan. Jadi kalau sudah didaftar nanti tinggal nunggu, setelah membayar, tinggal nunggu panggilan, juga panggilan dilakukan melalui email. Jadi dari kecamatan manapun yang terpelosok maupun dari manapun bisa mendaftar perkara di rumahnya masing-masing. Namun demikian termasuk juga misalnya surat keterangan ya, tidak pernah dipidana, tidak pernah dicabut hak pilihnya dan sebagainya itu dari dulu sebetulnya sudah bisa kelengkapannya diisi dari rumah. Namun demikian karena masih banyak yang tidak tahu masih berbondong-bondong datang ke pengadilan. Sehingga harus 2 kali kerja, ketika mendaftar datang, ketika mengambil datang. Kalau sekarang bisa mendaftar nanti tinggal ngambil aja, jadi sekali jalan sudah dapat hasilnya. Begitu juga mengenai biaya kita juga sudah transparan karena yang dibayar cuma PNBP, jangan membayar lebih dari PNBP. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon disampaikan kalau mengenai surat keterangan cuma 10.000 PNBP-nya, tidak lebih dari itu. Baik yang datang maupun yang melalui virtual juga sama biayanya. Termasuk juga misalnya kita suruhan orang untuk daftar ke PTSP, bisa dipantau dari rumah, karena PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga juga sudah live. Jadi bisa dilihat di situ keadaan PTSP PN Purbalingga, apakah ada orangnya atau enggak, bisa dipantau di situ. Kita sekarang sudah transparan semua. Ya, termasuk juga izin besok juga bisa nanti dari rutan, mungkin barangkali ini karena produk baru juga nanti sudah kita online, secara online juga bisa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat karena nanti selengkapnya bisa dipaparkan oleh Pak Umar. Jadi harapan saya dengan adanya sosialisasi ini masyarakat Purbalingga merasa terbantu, dimudahkan, karena itu tadi yang saya sampaikan kalau memang yang bersangkutan di rumah tidak ada laptop, mohon karena pemerintah desa ini ujung tombak layanan masyarakat, mohon dibantu nanti dari pihak desa apabila masyarakatnya mau membutuhkan surat keterangan, tidak perlu datang langsung ke pengadilan, bisa dibantu oleh perangkat desa di kantor desa masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis buku pedoman dan brosur inovasi kembang desa. Kepada penerima menempatkan diri. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan PJS Bupati Purbalingga yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga yang terhormat Bapak R. Imam Wahyudi SH MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Bapak Bambang, beserta jajarannya, yang kami hormati para Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinpermasdes, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Yang kami hormati para camat, serta para kepala desa dan lurah sewilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk Pak Camat kebetulan hadir secara pribadi di pendopo ini, sedangkan para kepala desa, kemudian para lurah mengikuti secara virtual di kecamatan masing-masing. Yang kami hormati jajaran instansi vertikal terkait yang sempat hadir pada kesempatan ini, hadir Kepala Rutan, terima kasih atas kehadirannya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak PJS Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada waktu yang bersamaan ada acara di Lanut Jenderal Besar Sudirman beserta Forkopimda lainnya, sehingga beliau mohon izin dan sekaligus titip salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau sebetulnya menjadwalkan bersama Pak Ketua Pengadilan tanggal 1 ya Pak, tapi karena kebetulan hari ini ada acara yang bersamaan sehingga beliau tidak hadir. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan dari pemerintah kabupaten untuk hadir mengikuti acara yang diinisiasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dalam rangka sosialisasi program kemitraan membangun desa atau yang biasa disebut Kembang Desa. Untuk itu perkenankan pada kesempatan ini saya membacakan sambutan tertulis beliau, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga beserta para hakim dan pejabat struktural
pengadilan yang kami hormati, para kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah, yang kami hormati para camat beserta para kepala desa, lurah sewilayah Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kepala Rumah Tahanan Negara Purbalingga, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dan bersilaturahmi pada acara sosialisasi program kemitraan membangun desa atau Kembang Desa dari Pengadilan Negeri Purbalingga dalam keadaan sehat walafiat. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Pemda Kabupaten Purbalingga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga beserta jajarannya yang dengan penuh dedikasi memberikan pelayanan terbaiknya kepada warga masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, COVID-19 di Purbalingga semakin hari semakin bertambah. Terakhir tercatat bahwa yang dirawat sampai hari ini ada 753 dari seluruh total jumlah terkonfirmasi positif COVID 1.207. Ini data per tanggal 30 November. Kemudian yang meninggal yang sudah dinyatakan positif ada 36. Sedangkan 39 ini probable atau dalam proses swab, hasilnya belum keluar. Sehingga ini adalah sesuatu yang barangkali perlu mendapatkan perhatian kita. Untuk bisa memutus rantai penyebarannya, pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak bisa sendiri. Perlu dukungan semua pihak, termasuk dukungan dari jajaran Pengadilan Negeri Purbalingga. Tidak lupa juga atas nama Pemkab Purbalingga, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pengadilan Negeri karena telah bersinergi dalam penanganan COVID, termasuk melalui program yang namanya Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa ini. Perlu kita ketahui bahwa program Kembang Desa yang disosialisasikan pada hari ini adalah salah satu bentuk inovasi layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dilonsing pada tanggal 1 September 2020 oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Gubernur Jawa Tengah. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan layanan pengadilan yang mudah dan cepat kepada masyarakat tanpa harus mendatangi secara langsung ke kantor pengadilan. Dengan adanya Kembang Desa ini, harapannya masyarakat dapat dan cukup mengakses layanan pengadilan di desa atau kelurahan masing-masing sesuai domisili. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri bahwa ada 9 layanan yang masuk dalam program Kembang Desa, yaitu yang pertama adalah pendaftaran perkara online. Kemudian yang kedua, surat keterangan online, 3 informasi perkara pengadilan, yang keempat izin besuk tahanan, yang kelima sumber informasi, yang keenam layanan streaming pengadilan, yang ketujuh layanan narasumber dan izin riset, yang kedelapan pos bantuan hukum, dan yang kesembilan PTSP on call. 9 layanan tersebut terintegrasi dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan seluruh pengadilan negeri yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sehingga dengan adanya layanan online ini merupakan salah satu upaya yang pertama adalah dalam rangka mengefisienkan waktu, mengefisienkan tenaga, mengefisienkan biaya. Karena dengan online tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dari rumah ke kantor pengadilan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka untuk memutus kontak langsung. Sehingga di era pandemi COVID ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat bagus dan sangat strategis, sehingga bisa untuk memutus penyebaran
COVID-19 karena meminimalisir kontak langsung antar orang. Pemda Kabupaten Purbalingga tentu sangat menyambut baik dengan adanya program Kembang Desa ini. Semoga program ini dapat semakin meningkatkan sinergitas antara Pemda Kabupaten Purbalingga dengan Pengadilan Negeri Purbalingga. Semoga juga program ini berjalan dengan baik dan dapat segera diakses oleh masyarakat. Karena program ini diharapkan akan mengurangi antrian layanan yang ada di Pengadilan Negeri Purbalingga karena ada cakupannya meliputi 9 layanan. Dan ini pengalaman, masyarakat kadang-kadang memang merasa tidak marem kalau tidak bertatap muka langsung. Sebenarnya program seperti ini kebetulan dari Pemda juga menginisiasi yang hampir sama, yaitu dalam layanan bidang kependudukan. Namun demikian, Pak Ketua, barangkali pada saat awal-awal ini masyarakat masih sulit untuk beradaptasi dengan program ini. Karena di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah menerapkan seperti ini, penyesuaiannya itu cukup lama. Sehingga mohon kiranya nanti barangkali pada saat awal-awal penerapan ini masih ada sebagian atau sebagian kecil warga masyarakat yang kepingin langsung ke pengadilan. Barangkali ini sekaligus nanti juga sekalian dilayani, sekalian diberi penjelasan. Namun demikian, bahwa apa yang menjadi program dari Pengadilan Negeri ini kiranya dapat menginspirasi OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jadi kalau kemarin dari layanan bidang kependudukan, sekarang pengadilan, barangkali ini bisa menginspirasi. Bagi OPD-OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, barangkali bisa mereplikasi program yang diterapkan oleh pengadilan. Karena program ini yang merupakan suatu inovasi dan program ini kalau diterapkan pasti akan lebih cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Apalagi di era pandemi COVID ini ternyata dari OPD dan masyarakat itu sudah terbiasa melaksanakan sesuatu kegiatan secara virtual. Saya pikir ini sangat bagus. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada seluruh OPD dan para camat se-Kabupaten Purbalingga untuk terus bersatu padu menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta menyukseskan Pilkada serentak. Kebetulan Purbalingga juga melaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan tetap menjaga kondusivitas serta jangan sampai klaster penyebaran COVID timbul atau meluas karena pilkada. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 1 Desember 2020 kegiatan sosialisasi program kemitraan membangun desa atau Kembang Desa secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCS Bupati Purbalingga Sarwo Pramono SH MSI. Demikian sambutan BCS Bupati telah kami sampaikan dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi dan praktek yang akan dipandu oleh Ibu Maria Utami selaku moderator. Sepenuhnya kami serahkan dan kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau sapa bapak-bapak yang ada di sini dulu. Apa kabar bapak-bapak? Tadi saya lupa menyebutkan ibu ya. Apa kabar bapak ibu? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah kita sehat, kita bisa bertemu di acara sosialisasi inovasi kemitraan membangun desa. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada bapak-bapak yang ada di depan, perkenankan saya untuk memandu diskusi ini selama beberapa menit ke depan. Sudah banyak dijelaskan melalui sambutan tadi oleh Pak Ketua dan juga Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, kami ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya izinkan saya pula untuk memperkenalkan diri, nama saya Maria, saya dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Dan kegiatan pada pagi hari ini akan dipaparkan materinya oleh Bapak Umar. Bapak Ibu, kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya juga untuk memperkenalkan Bapak Umar ini. Beliau seorang hakim, lahir di Banyumas 10 Januari 1982, belum terlalu senior ya, tapi juga tidak terlalu muda. Paslah untuk menjadi pemateri dan pas juga untuk menyampaikan materi dengan cara yang fresh ya Bapak Ibu. Aduh ini teh, kertasnya ya, kegedean. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi cakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Jangan tanya Muara Teweh di mana, saya juga nggak tahu, nanti tanya sendiri ke bapaknya ya. Kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Nah ini entah di negara Indonesia bagian mana ya, nanti silakan dikepoin sama Pak Umar. Dan saat sekarang ini ada bersama-sama dengan kami di Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai hakim, dan saat sekarang ini pun ditunjuk sebagai pemateri untuk memaparkan kembang desa, kemitraan membangun desa. Kalau nyebut kembang desa teh itu ya tadi, ini pokoknya layanan inovasi pengadilan. Jadi kami itu slogannya memberikan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Nah kami berusaha senantiasa memperbarui cara-cara kami Bapak Ibu untuk bisa lebih dekat lagi ke masyarakat, menjawab kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Dan tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja saya undang Bapak Muhammad Umar Yaji untuk menyampaikan materinya. Beri tepuk tangan dulu dong, iya, biar ada meriah gitu ya. Silahkan Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak PJS atau yang mewakili ya, Bapak Asisten 1, Bapak R. Imam Wahyudi SHMSI. Kebetulan beliau senior saya. Kemarin sudah sempat ngobrol panjang lebar ya Pak. Kira-kira 5 jam ya Pak. Ya begitu ya. Beliaulah yang bersama dengan bagian hukum Pemda dengan kemarin 1 minggu sebelumnya kita baru mengusulkan dan ternyata disambut dengan baik oleh Pemda Purbalingga. Kami dari Pengadilan Negeri Purbalingga mengucapkan banyak terima kasih Bapak karena sudah langsung disambut dengan baik begitu ya. Kemudian ada Bapak Kepala Bagian Hukum yang saya hormati, kemudian di sini ada juga dari Kepala Dinkominfo, Kepala Dinspermasdes, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Humas dan Protokol, serta para camat, juga ada Kepala Desa dan tidak lupa mohon maaf Bapak Ketua Pengadilan Negeri, belum saya sebut ya, mohon maaf Bapak Ketua yang saya hormati. Kemudian ada camat-camat seluruh Purbalingga dan juga Kepala Desa. Ada ya di sini ya, yang dari Bojonegara, kemudian dari Babakan, ada? Oh begitu ya, ada. Kemudian dari Toraja YK,
Ada ya. Kemudian diikuti juga oleh kepala desa secara Zoom meeting begitu ya, Pak ya. Sedikit saya sampaikan tadi, mungkin ada yang bertanya, Muara Teweh itu di mana? Tamyang Layang itu di mana? Ya saya jawab ya Mbak ya. Muara Teweh itu di pedalaman Kalimantan Tengah, ya, di Kabupaten Barito Utara. Kemudian Tamyang Layang itu di Kabupaten Barito Timur, itu juga di Kalimantan Tengah. Itu kemudian habis itu saya di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Jadi total saya menghabiskan waktu 14 tahun di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Alhamdulillah pada pertengahan Juli dapat promosi ke Pengadilan Negeri 1B ya, di Purbalingga ini, Bapak. Alhamdulillah sekali, dan kebetulan tidak tanpa diketahui juga, ternyata alhamdulillah dapat penempatan di kampung sendiri ya, karena saya kelahiran Banyumas. Kalau orang tua tinggal di Aji Barang gitu ya. Dan kalau tempat tinggal saya sekarang di Purwokerto. Oke. Mungkin saya ke depan ya biar lebih enak. Mohon izin Bapak. Tes dulu. Udah bisa, Mas? Gak mau ya? Gak masuk ya? Gak mau? Ya, oke. Sambil menunggu ini dipasang kembali ya. Sebelumnya saya tanya ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang punya keluhan terhadap Pengadilan Negeri Purbalingga? Ini kira-kira gitu. Ada nggak? Misalkan nih ada mau apa kok susah gitu atau seperti apa? Tidak ada ya? Atau ada? Ini dari beberapa hal, bisa dilanjut Mas? Lanjut. Ini dari identifikasi dari tim Pengadilan Tinggi ya. Ini juga sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Itu terkadang sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Kalau ke pengadilan berarti dia merasa bermasalah atau dianggap bermasalah dengan hukum gitu ya. Ini kadang-kadang kemana? Ke pengadilan. Kenapa kamu ke pengadilan gitu kan? Aduh, sidang atau apa gitu kan? Nipu kah atau seperti apa? Enggak gitu ya. Jadi sering seperti itu. Masih banyak yang beranggapan bahwa ke pengadilan adalah terkait hal-hal yang kurang baik. Seperti itu ya. Padahal pelayanan pengadilan tidak hanya soal menyidangkan, tapi ada hal-hal yang lain ya. Kemudian masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai prosedur atau tata cara, syarat-syarat pendaftaran perkara di pengadilan. Itu tentu sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat. Kemudian masyarakat juga membutuhkan pelayanan pengadilan yang lebih cepat. Kemudian masyarakat membutuhkan layanan konsultasi bantuan hukum ya. Dalam hari ini bisa secara online kan, jadi lebih cepat. Kemudian yang kelima ini yang mungkin menjadi motor utama dari layanan ini, itu adanya pandemi atau wabah COVID-19, di mana kita semuanya mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi ini. Kemudian letak pengadilan yang jauh bagi masyarakat. Ya, mungkin kalau di desa sini tidak perlu jauh, tapi coba kalau di kecamatan yang di bawah Gunung Selamet, kecamatan apa itu? Bobotsari ya. Karangreja itu kan jauh banget. Kalau mau ke pengadilan ke sini mungkin membutuhkan waktu 1 jam ada? 1 jam ya. Kemudian
juga beberapa masyarakat masih belum memahami pemanfaatkan teknologi informasi. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, belum sebelumnya tadi. Oh, jadi berdasarkan tadi, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Berdasarkan hal yang tadi, pengadilan ada komitmen tersendiri untuk melayani masyarakat secara cepat, sesuai dengan azas hukum ya, cepat, sederhana, dan biaya ringan, seperti itu. Ya, kemudian ini sedikit saya gambaran ya, biar lebih enak memahami. Jadi kita di sini itu sudah ada pada revolusi industri 4.0 ya, revolusi 4.0 ya, di mana saat ini sistem cerdas dan autonomous yang saling terhubung menyatukan dunia nyata dan virtual. Jadi itu di revolusi industri 4.0 kita dituntut untuk seperti itu, menyatukan keadaan virtual di internet dan juga dengan keadaan nyata. Kemudian Mahkamah Agung sendiri juga sudah mempunyai komitmen terkait dengan keterbukaan informasi, karena saat ini sudah bukan zamannya lagi menutup-nutupi sesuatu ya. Kita sudah harus transparan. Ini sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mahkamah Agung sendiri sudah mempunyai surat keputusan Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, yang kemudian berkembang sedemikian rupa. Kemudian kita ada ekord dan elitigasi di situ. Silakan boleh dilanjut. Ya, lanjut. Ini itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan dan Bapak Asisten 1, bahwa awal pertama adanya Kembang Desa itu dari ide Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Kemudian hal tersebut dicoba dipaparkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian lalu dibentuklah tim seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan di Purbalingga. Ada 4 instansi ya, jadi pengadilan sendiri, kemudian dari Pemprov dan juga dari Undip dan pihak-pihak terkait. Lalu dilaunchinglah pada 1 September tahun 2020 namanya aplikasi Kembang Desa. Inilah ya aplikasinya Kembang Desa ini. Coba kita buka. Ya, ini kemarin foto saat launching tanggal 1 September 2020, jadi sudah sekitar 2 bulanan lebih ya. Silakan bisa dilanjut. Ya, ini foto seperti tadi disampaikan ya, tak kenal maka tak sayang, ini foto Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Bapak Dr. Haji Cicut Sutiarso, SHMH. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Telah disampaikan terkait dengan Kembang Desa, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga ya, kemitraan membangun desa adalah inovasi layanan Pengadilan Tinggi Semarang yang terintegrasi dengan seluruh pengadilan negeri di bawahnya dalam berkomitmen meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Lanjut, kita langsung untuk bersingkat waktu. Jadi layanan Kembang Desa ini berbasisnya bukan di aplikasi, tapi basisnya adalah website. Ya, jadi kita bisa buka website Pengadilan Negeri Purbalingga atau bisa langsung ke website Kembang Desa PT. Jadi kalau bisa di Google, cari PN Purbalingga, PN strip Purbalingga, nanti ketemu PN Purbalingga, baru nanti di PN Purbalingga ada link terkait dengan Kembang Desa. Atau bisa langsung tulis itu http://kembangdesa.pt/semarang.go.id. Itu langsung nanti terbuka website dari Kembang Desa itu sendiri. Jadi sangat mudah karena tidak harus mengupload aplikasi, tapi langsung saja buka website ini. Aplikasi pelayanan Kembang Desa berisi 9 fitur layanan. Ya, kita coba lanjut Mas, biar lebih
Percepat ya, itu ada 9 layanan yang dilayani oleh Kembang Desa, yaitu pendaftaran perkara secara online. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Kemudian yang kedua, pembuatan surat keterangan online. Yang ketiga, informasi perkara atau website dan WhatsApp. Kemudian izin besuk tahanan di pengadilan, pos bantuan hukum, pos bakum. Kemudian PTSP on call, kemudian sumber informasi live streaming pengadilan negeri ini se-Jawa Tengah ya. Kemudian ada layanan narasumber dan izin riset. Ya, silakan bisa dilanjut. Saya coba jelaskan. Pendaftaran perkara elektronik. Ini ada edukasi proses pendaftaran perkara secara elektronik. Silakan dilanjut, Mas. Lanjut. Ya, itu adalah gambaran terkait dengan pendaftaran perkara online ya. Ini dalam arti perkara perdata ya, bisa permohonan ataupun bisa gugatan ya. Permohonan ini biasanya yang sering di PN Purbalingga adalah permohonan ganti nama. Itu biasanya itu harus diajukan dengan permohonan. Kemudian juga permohonan perwalian untuk yang beragama bukan Islam ya, atau non Muslim itu di pengadilan. Atau gugatan juga di Pengadilan Negeri Purbalingga. Untuk cara konvensional ya. Ini kalau cara konvensional itu bapak-bapak kalau mau mengajukan gugatan ataupun permohonan, bapak-bapak ini ke pengadilan, ya nanti di sana dibuatkan untuk mendaftar itu dibuatkan akun email. Nanti bapak dijelaskan beberapa, nanti pulang lagi, nanti mungkin ke sana lagi untuk melengkapi lagi. Nah, dengan adanya Kembang Desa, bapak tidak perlu lagi ke pengadilan. Tapi cukup ke balai desa ya. Nanti di balai desa nanti akan ada beberapa atau orang yang sudah kita serai tugas ya. Jadi nanti pihak desa yang akan membantu membuatkan akun email untuk mengajukan gugatan itu. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kemarin Pengadilan Negeri Purbalingga telah mendata beberapa desa di Purbalingga yang mungkin ya, ini dalam kata mungkin ya, dan ada beberapa desa yang kondisi perkaranya itu banyak di Pengadilan Negeri Purbalingga. Kemudian kita tunjuk desa itu untuk sebagai desa percontohan. Ini ada 3 indikator yang kami sampaikan bahwa 3 desa ini mempunyai 3 indikator untuk dijadikan desa percontohan. 3 desa itu yaitu Desa Torayeka, kemudian Desa Babakan, dan Desa Bojanegara. Ada ya semua di sini ya? Yang mewakili ada, kepala desa juga ada ya, dari Torayeka ada, dari Babakan ada, dari Bojanegara juga ada. Ada 3 indikator yang kami jadikan patokan ya. Yang pertama, jumlah perkaranya banyak di antara desa-desa yang lain. Yang kedua, letak desanya, karena percontohan letak desanya dekat gitu. Dan yang ketiga adalah sistem teknologi informasi dari desa tersebut bisa dikatakan bagus seperti itu. Jadi makanya itulah yang kami jadikan acuan kenapa 3 desa tersebut menjadi desa percontohan. Namun desa-desa yang lain tetap bisa melaksanakan Kembang Desa karena sifat dari Kembang Desa ini kan bukan aplikasi, tetapi basisnya adalah website. Cukup dibuka websitenya, kemudian komunikasi dengan PN Purbalingga, bisa langsung membuatkan akun sebagaimana
untuk pendaftaran perkara online. Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan mekanismenya. Kantor desa menghubungi petugas PTSP pengadilan untuk pembuatan akun pemohon atau penggugat, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mendaftarkan perkara permohonan di pengadilan secara online. Yang ketiga, melakukan pembayaran pada nomor rekening virtual account, kemudian mencatat nomor pembayaran dan lakukan pembayaran dari bank terdekat atau ATM atau mobile banking. Jadi yang keempat, langsung ke persidangan. Bapak-bapak yang mendaftar tidak perlu datang ke pengadilan terlebih dahulu, cukup menunggu pemberitahuan dari pengadilan melalui akun email yang tadi dibuat. Ya, jadi kalau tadi sudah mendaftar, sudah 3 tahap ini, selanjutnya tinggal menunggu. Nanti sudah ada email dari pengadilan untuk waktu persidangannya, gitu ya. Kemudian untuk Pengadilan Negeri Purbalingga sendiri kami sudah menerapkan one day service, begitu ya Pak Ketua ya. Sedikit ada beberapa perkara yang kita sudah one day service, yaitu contohnya dalam arti setelah putusan, gitu ya, setelah putusan atau setelah penetapan kita sudah dapat diambil berkasnya, ya. Kalau misalkan ada orang, ada bapak-bapak yang sudah mendaftar seperti ini untuk penggantian nama, begitu sidang di pengadilan, sorenya sudah bisa diambil berkasnya. Jadi sudah sangat memudahkan sekali, hanya 1 kali ke pengadilan untuk perkara permohonan. Gitu. Nanti untuk misalkan ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Silakan disimpan dulu. Selanjutnya Mas Imam. Ini yang tadi, yang kedua, surat keterangan online. Ya, antara lain ada surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot. Ini surat keterangan ini beberapa banyak diperlukan oleh misalkan mau menjadi anggota apa ya di desa itu namanya? Kepala desa atau lagi yang LK apa itu? BPD ya itu ya. BPD juga sering membutuhkan ini ya. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tidak pernah dipidana. Kemudian surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kemudian surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. Kemudian surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang perorangan. Nah, inilah salah satu layanan dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Silahkan, ini bisa langsung didaftarkan lewat Kembang Desa. Jadi masuk aplikasi, nanti ada menu tersendiri. Di situ juga ada videonya. Bisa dilihat videonya. Kalau nanti bisa diulang-ulang seperti apa, bisa juga. Nanti masuk ke website, tinggal tulis nama dan keperluan-keperluan syarat-syaratnya. Di dalam aplikasi Kembang Desa juga sudah ada contoh atau lampiran ya atau format. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeprint, nanti diketik ulang formatnya, nanti sudah bisa langsung dikirimkan lewat Kembang Desa. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu datang ke pengadilan. Datangnya adalah saat pengambilan saja. Nanti akan dihubungi oleh pihak pengadilan kalau surat yang Bapak perlukan atau Ibu perlukan sudah jadi. Datang ke pengadilan sudah langsung dapat surat yang diperlukan tadi, ya. Tidak perlu dilihat proses seperti apa ya. Kalau di pengadilan itu prosesnya itu kita melihat data kalau terkait dengan perkara pidana mungkin kita bisa lihat di SIPP nama ini ada nggak terkait dan sebagainya, dan itu ada seperti itu. Kemudian di register-register itu ada. Jadi nanti sudah kalau memang disetujui oleh pengadilan maka bisa langsung diambil saat sudah jadi. Lanjut Mas Imam. Lanjut. Oh, sebelumnya tadi. Ya. Ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Pengadilan Purbalingga bahwa untuk surat-surat keterangan yang tadi disampaikan itu pengadilan tidak memungut biaya apapun kecuali PNBP ini masuk kas negara ya. PNBP dan jumlahnya itu
hanya 10.000 ya, hanya 10.000, tidak lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu berarti salah ya. Jadi hanya 10.000 ditekankan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Ini syarat-syaratnya juga sudah ada di dalam website Kembang Desa. Antara lain adalah foto atau scan KTP, kemudian SKCK, kemudian foto pemohon dan dokumen permohonan. Dokumen permohonan ini sudah ada di dalam Kembang Desa. Saudara tinggal mendownload, lalu ditulis ulang atau ditulis tangan bisa di situ, scan, masukkan ke dalam persyaratan-persyaratan. Seperti itu ya. Lanjut Mas. Kemudian layanan yang selanjutnya yaitu akses informasi. Ya, misalkan kadang-kadang ada perkara yang sudah lama banget, kabarnya nggak ada. Ya, kalau masih di perkaranya masih di pengadilan negeri, itu kan kita bisa cek langsung ke sana. Tapi kalau perkaranya di tingkat banding atau kasasi dan sebagainya, tentu kita bingung, udah sampai mana perkaranya, udah putus apa belum, kurang tahu. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi lewat Kembang Desa untuk mengetahui perkara tersebut. Selain itu juga bisa dengan WhatsApp, yaitu info perkara melalui WhatsApp ya. Nanti akan disampaikan nomor WhatsApp-nya, bisa dicatat, nanti di terakhir ada WhatsApp PN Purbalingga. Lanjut? Lewat dulu, lanjut. Ya ini ada program dari Pengadilan Tinggi Semarang terkait dengan izin besuk tahanan online ya. Ini terus terang semenjak ada COVID, Bapak Rutan ya mohon maaf ya, ini ada lockdown ya Pak, lockdown ya masih lockdown ya, artinya kegiatan seperti ini belum bisa dilaksanakan ya. Untuk besok turun bisa dilaksanakan, jadi untuk izin besok tahanan ini belum bisa dilaksanakan. Di Purbalingga pun demikian ya, tidak bisa, di tempat lain pun demikian. Tapi sedikit saya jelaskan bahwa Kembang Desa ini bisa. Jadi kalau dengan konvensional, kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau punya saudara atau teman yang ada di rutan ya konvensional atau cara lama, itu Bapak harus datang dulu ke pengadilan, minta surat izin besuk, baru Bapak Ibu bisa menengok saudara atau teman yang ada di rutan ataupun LP. Itu seperti itu ya, yang di rutan mohon maaf. Nah, dengan adanya Kembang Desa sama. Nanti Bapak Ibu tinggal membuka website dari Kembang Desa, lalu tinggal ambil di pengadilan terkait dengan izin besuk tersebut. Gitu ya. Nanti untuk izin besuk tahanan kalau sudah dibuka, kami akan bekerja sama dengan rutan ya. Mohon dipandu. Nanti untuk MOU-nya bisa ditandatangani nggih, mohon maaf karena belum sampai ke Purbalingga. Oke, bisa dilewati. Mas Imam? Ya. Ya, ini PTSP on call. Ini telepon dan WhatsApp dari PN Purbalingga. Nanti bisa dicatat atau nanti juga materinya juga bisa diambil ya. Jadi di PTSP ini kita ada beberapa meja terkait dengan hal ini, yaitu meja kepanitraan pidana, kemudian kepanitraan muda perdata, kepanitraan muda hukum, kemudian ada bagian umum dan keuangan, kemudian ada meja ekord, selanjutnya ada meja informasi, dan ketujuh adalah meja insahe atau meja insahe. Ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan bahwa pengadilan se-Jawa Tengah sudah dapat diakses melalui YouTube channel ya. Jadi apapun kegiatan di pengadilan sudah bisa diakses. Ini kalau
mengakses Pengadilan Negeri Purbalingga YouTube-nya bisa masuk ke YouTube ke Kembang Desa. Kemudian ada di situ ada menu terkait dengan YouTube streamingnya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat PN Purbalingga seperti ini, PTSP-nya. Ya, misalkan nih, ini kepentingannya apa? Maksudnya kalau memang ada keperluan ke pengadilan dilihat dulu di sini. Rame enggak? Kalau rame ya enggak usah ke situ dulu gitu kan. Jadi kalau enggak rame baru ke situ kalau ada keperluan. Ya misalkan mau ngambil tadi surat-surat yang tadi, bisa dilihat dulu di sini. Kira-kira PN Purbalingga lagi rame enggak? Kalau lagi rame, jangan dulu, besok dulu, tahan dulu. Seperti itu ya, karena pandemi COVID seperti ini kan, kita bisa melihat dulu. Kepaniteran pidana biasanya berhubungan terkait dengan jaksa penuntut umum, ada pelimpahan perkara dan lain-lain. Kemudian kepaniteran perdata terkait dengan permohonan dan juga gugatan tadi ya. Kemudian ada bagian umum dan keuangan. Ya, bisa dilanjut Mas Imam. Ya, ini ada sumber informasi. Jadi kalau membuka website Kembang Desa, maka informasi seluruh pengadilan se-Jawa Tengah, termasuk Purbalingga bisa diakses. Ya, bisa dilanjut. Ini tadi live streaming tadi ya. Jadi live streaming itu tidak hanya PTSP, tetapi persidangan. Karena persidangan di PN Purbalingga ini, kalau untuk yang perkara pidana sudah dengan kita di sini dengan website aplikasi Werbi ya, seperti Zoom meeting gitu, tapi namanya Werbi. Jadi kita sudah terkoneksi ke rutan, kemudian kalau jaksa masih datang, itu juga sudah bisa dilihat melalui YouTube persidangan-persidangan itu. Tentunya persidangan yang terbuka untuk umum. Kalau yang tertutup untuk umum seperti kesusilaan, pencabulan, perlindungan anak tidak kami tampilkan di YouTube. Tapi kalau untuk persidangan yang terbuka untuk umum sudah ditayangkan di YouTube. Jadi sudah kelihatan sedang sidang apa dan sebagainya sudah ada. Lanjut. Ini untuk sebenarnya nggak cuma akademisi ya. Kalau dari desa-desa atau kecamatan butuh narasumber yang ada hubungannya dengan bagian hukum, dan sebagainya, kami juga menyediakan narasumber untuk itu. Jadi bisa melalui Bank Desa, nanti bisa dimintakan narasumbernya. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini terkait dengan pos bantuan hukum. Ini kadang-kadang orang-orang bingung terkait dengan hukum, mau seperti apa dan sebagaimana, nggak tahu tata caranya dan seperti apa gitu ya. Pengadilan Negeri Purbalingga sudah menyediakan pula bantuan hukum di sana. Nanti kalau memang butuh bantuan hukum, silakan buka Kembang Desa, nanti akan diarahkan kepada layanan bantuan hukum. Lanjut. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Karena ini pandemi, Mahkamah Agung bahkan pemerintah juga mengambil adagium ini ya, salus populi suprema leg esto, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini ya. Jadi apapun keselamatan rakyat adalah yang utama. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Maria yang disampaikan. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu. Mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Pak Umar. Cik sudah menyampaikan materinya terkait Kembang Desa. Nah, ini saatnya Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lagi tentang Kembang Desa. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Umar nanti mau berapa sesi? Pak Umar merelakan ada 3 sesi, masing-masing sesi dipersilahkan kepada 3 penanya. Nanti pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu Pak Umar? Dua-dua dulu deh. Oh, dua-dua dulu. Iya. Oke. Kalau ada ya. Kelihatannya mulai engap-engap tadi saya ngomong begitu ya. Langsung dibuka, silahkan Bapak Ibu. Ini kesempatannya untuk bertanya
Jadi momentumnya ya, kalau biasanya Pak Umar kalau di tempat kerjanya yang biasanya menghajar orang dengan pertanyaan, sekarang silahkan Bapak Ibu yang menghajar Pak Umar dengan pertanyaan. Kami persilahkan kepada dua penanya untuk mengajukan pertanyaannya. Termasuk yang virtual, iya. Oh iya, betul sekali. Termasuk yang virtual, nanti yang operator kali bisa memberitahu kami. Kali yang mau bertanya secara virtual bisa itu ya dengan raise hand di aplikasi Zoom Meeting ya, Oh, Mas iya. ya? Ada ya? Betul. Ada yang mau ditanya nggak yang dari Zoom? Oh, Lewat chat nggak ada ya? Oke. silahkan di sini yang tidak lewat Zoom nih, yang ketemu langsung. Bapak, Oh ya, Pak Fandi ada satu. Bapak Ada Pandi. lagi? Ada lagi? Satu dulu nggak apa-apa? Oh, Monggo iya. Pak. Terima kasih, mohon izin Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak BJS Bupati yang mewakili, Pak Kabah Hukum, dan juga narasumber. Ada 3 pertanyaan dari kami. Yang pertama, mohon izin barangkali aplikasi Kementerian Kembang Desa ini ada tambahan untuk permohonan petikan putusan pengadilan, karena kami yang di bagian pemerintahan ini sering harus datang ke Semarang, harus datang ke pengadilan, bersurat dan sebagainya, sehingga kalau memungkinkan ada tambahan itu yang untuk permohonan petikan putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, di fitur barangkali juga bisa ditambahi untuk konsultasi hukum, karena apapun ketika kita ada suatu permasalahan, kalau datang sendiri apalagi suasana COVID seperti ini, meskipun di Pemda itu Kabag Hukum sudah luar biasa, tapi ketika yang menjawab, yang menerangkan adalah para pelaku sendiri di pengadilan negeri, mungkin kami akan lebih yakin jawabannya pasti tepat dan menyasar. Kemudian yang ketiga, kalau bisa lagi ini, tidak ada lagi kontak fisik antara masyarakat pemohon dengan pihak pengadilan. Ini yang saya maksudkan, ada upgrade. Kalau tadi datang mungkin tidak perlu datang, hanya lewat online, kemudian fisik diambil secara langsung ke pengadilan. Kalau memungkinkan, ya kalau toh ada biaya ya lewat rekening, kemudian masyarakat bisa print dan itu diakui sebagai produk yang sah. Itu pertanyaan dari saya, 3 hal, mohon untuk mendapat penjelasan untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Umar. Sepertinya lebih ke arah masukan kali ya Pak Umar ya. Tadi jika bisa Kembang Desa ini juga mencakup pelayanan untuk permohonan petikan putusan, kemudian juga melayani konsultasi hukum secara online, dan yang terakhir diusahakan benar-benar tidak ada lagi kontak fisik, bahkan untuk biaya yang perlu dikeluarkan oleh para pencari keadilan itu bisa dilakukan melalui rekening. Barangkali bisa ditanggapi, saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama yaitu terkait dengan permohonan petikan putusan, Bapak nggih. Jadi untuk permohonan petikan putusan ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah diminta oleh pihak terkait ya. Yang kedua pihak tidak terkait ya, dalam arti yang ada di putusan itu terkait ya. Kalau yang terkait berarti nanti lewat Bapak Panitera. Karena di sini belum ada aplikasi terkait dengan hal tersebut, jadi tetap harus ke pengadilan. Yang kedua, apabila itu bukan pihak terkait, maka Bapak bisa langsung ke meja informasi, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini juga belum mencakup di Kembang Desa tersebut. Nanti untuk hal tersebut, nanti akan kami jadikan masukan, Bapak Ketua, akan dimasukkan karena ini adalah program dari Pengadilan Tinggi Semarang, jadi kan kita tampung di PN Purbalingga, akan kita sampaikan ke PT Semarang. Yang kedua terkait dengan permohonan konsultasi hukum.
Kalau terkait dengan permohonan konsultasi hukum, Kemang Desa sudah menyediakan yang tadi ada pos bantuan hukum ya. Nanti di Kemang Desa akan diarahkan kepada pos bantuan hukum. Di situ bisa konsultasi kepada di situ ada penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi setiap pengadilan itu ada pos bantuan hukumnya. Itu pos bantuan itu sebenarnya di luar dari pengadilan ya Pak ya. Jadi itu independen di pengadilan. Jadi kalau konsultasinya ke pengadilan, itu nanti kita bisa tidak independen lagi. Ketika ada perkara nanti kita jadi memihak. Jadi makanya pos bantuan hukum ini ada di independen, tetapi memang kantornya tetap di pengadilan. Tapi ada. Nanti lewat Kemang Desa diarahkan ke pos bantuan hukum. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi melalui itu. Gitu. Nanti adapun nanti teknis konsultasinya seperti apa, nanti bisa dibicarakan dengan bantuan hukumnya itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu terkait dengan diusahakan tidak ada kontak fisik lagi Bapak nggih. Ya, nanti itu juga akan menjadi masukan kami ya, karena sistem sekarang kan sudah ada print out langsung Pak ya. Seperti itu dan sebagainya. Nanti itu akan jadi masukan kami, akan kita teruskan juga ke Pengadilan Tinggi Semarang. Ini ada masyarakat yang menghendaki seperti itu bagaimana? Seperti itu nggih. Mungkin jawabannya itu Bapak. Ada yang mau disampaikan lagi? Sementara ini yang di pengadilan ini yang barcode baru Pak Panitera ya? Baru Pak Ketua sudah Pak? Oke, sedikit saya tambahkan Pak ya. Ini kalau kaitannya dengan perkara misalnya gugatan, itu pun yang sudah melalui e-litigasi. E-litigasi artinya peradilan dilakukan secara elektronik, itu salinan putusannya itu bisa melalui e-court. E-court itu artinya ketika kita sudah membayar bisa ngambil salinannya di situ, jadi tidak perlu datang lagi. Dan itu tanda tangan elektronik. Dan ternyata tanda tangan elektronik itu mahal Pak. Dan harus izin Badan Sandi Nasional nggak salah. Itu baru bisa untuk salinan putusan yang e-litigasi. Jadi kalau yang lain-lain terus terang masih manual, kan itu tadi ternyata juga prosesnya juga susah. Nah, kalau sekedar barcode bisa, tapi kalau yang resmi yang ada tanda tangan elektroniknya itu harus izin kerjasama dengan Badan Sandi Nasional itu. Dan itu memang kemarin yang untuk Mahkamah Agung baru bisa gugatan, selebihnya belum bisa. Terus kaitannya dengan salinan putusan tadi, kalau mau digunakan untuk pembuktian itu harus minta langsung, tidak bisa melalui elektronik, karena harus jelas permintaannya untuk apa. Kecuali yang minta, tadi sudah dijelaskan para pihak yang berperkara itu memang bisa. Itu tadi kalau sudah e-litigasi bisa langsung salinannya di-download di aplikasi e-court-nya itu. Kemudian tadi yang menghindari kontak fisik itu juga masih belum bisa tadi karena memang masih tetap perlu tanda tangan biasa. Belum bisa tanda tangan elektronik. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan terkait dengan e-litigasi tadi ya, e-court. Jadi dalam perkara perdata, kita juga dari pengadilan juga sudah meminimalisir pertemuan. Kalau dengan cara biasa atau konvensional, kita tahapnya ya, kalau gugatan ada pembacaan gugatan. Ya sebelumnya kita bertemu dulu, kemudian mediasi. Kalau mediasi tidak berhasil, maka ada pembacaan gugatan dari penggugat. Yang kedua, pembacaan jawaban dari tergugat. Kemudian ada replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Baru pembuktian dari penggugat dan tergugat, termasuk surat, pembuktian saksi, baru kesimpulan, baru putusan. Itu kalau konvensional, gitu ya. Namun saat ini kita sudah e-litigasi, e-court, ya. Jadi untuk 4 di awal, yaitu untuk pembacaan gugatan, kemudian pembacaan jawaban, replik dan duplik,
kita sudah melalui e-court, jadi sudah melalui email. Tidak perlu datang ke pengadilan, datang saat pembuktian saja. Kesimpulan pun kita tidak perlu datang ke pengadilan. Kemudian pas putusan pun tidak perlu datang di pengadilan. Nanti sudah ada pemberitahuan lewat email, sudah ada putusan. Jadi sangat menyingkat sekali, sudah pengadilan sudah sedemikian rupa untuk menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya rancangan untuk e-court dan litigasi ini sudah jauh-jauh hari sebelum adanya COVID-19. Namun dengan adanya COVID-19, kita lebih dipercepat lagi, seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Umar. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak, Ibu? Bagaimana? Cukup? Kalau tidak ada, mungkin kita sedikit ini ya Mas Imam, melihat video-video atau ada praktek sedikit. Bisa Mas Imam kita coba buka begitu ya? Masih ada tidak Mbak? Kira-kira? Sepertinya tidak ada. Sudah tidak ada lagi ya? Coba kita sedikit ya mengulas terkait dengan website Kembang Desa. Kita buka dulu PN Purbalingga. Kita coba untuk praktek sedikit ya. Ini adalah website PN Purbalingga ya. Kalau susah nyarinya tinggal googling aja PN Purbalingga. Nanti akan ketemu www.pn-purbalingga.go.id ya atau www.pn-purbalingga.go.id. Kemudian di situ ada link terkait dengan aplikasi kemitraan membangun desa. Silakan masuk ke aplikasi Kembang Desa. Ya, di dalam aplikasi Kembang Desa langsung ditawari video edukasi. Ya, di situ sudah ada video-video. Coba yang ini, Pak Babin. Ada nggak Pak Babin? Biar enak ya. Kita coba yang Pak Babin ya. Video surat kayaknya, surat. Surat online, keterangan online. Oh iya dah, boleh ya. Kita coba melihat sedikit ya videonya. Ada suaranya? Jadi sangat mudah sekali karena bukan aplikasi, tidak perlu mencari aplikasi, langsung saja ke website Kembang Desa. Bisa Mas? Disalurkan lewat ini? Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang lain. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya, atau mau kasih masukan juga boleh. Ya, atau ngasih masukan juga boleh. Mungkin dari Torayeka mungkin ada pertanyaan. Nanti untuk yang desa-desa terkait tadi, 3 desa percontohan tadi, nanti akan kami dampingi ya. Kalau ada pertanyaan,
nanti akan kami dampingi. Kami juga akan insya Allah nanti akan rutin datangi desa-desa tersebut. Akan kita kawal agar mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Kita coba lihat satu ya, habis itu bisa melihat sendiri. Terima kasih Mbak. Sebelum selesai sekali Pak Bobi, untuk biaya ini sesuai kebutuhan, jelas. Mantap. Nanti saya nyiapkan untuk mengerti. Ya. Kalau ke depan nanti ada pertanyaan, bisa diajukan lewat PTSP on call ya, yang tadi disampaikan. Nanti kalau mau materi dari Kema Desa ini juga bisa diambil melalui panitia gitu ya, penyelenggara ya. Kita coba lihat satu video saja terkait dengan surat keterangan, karena ini yang mungkin banyak orang membutuhkan. Sudah ada lengkap panduan, brosur juga sudah ada, terus contoh permohonan juga sudah ada, Pak. Tutup ya. Nah. Pelayanan permohonan surat keterangan dari pengadilan secara online merupakan salah satu inovasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai inovasi di bidang pelayanan publik kemudian diintegrasikan ke dalam program kemitraan membangun desa atau kembang desa pengadilan negeri Jawa Tengah. Jadi apa yang perlu surat keterangan soal pengadilan itu setiap dapat semua kalau online, kurang internet, di surat kantor surat, atau kantor beda setempat, ini pengadilan dari buku, oke? Nah, ya tapi kan tetapi kita kan orang di rumah tidak boleh keluar sama sekali. Mungkin Pak. Oh. Itu sudah sebenarnya dalam masyarakat ini. Kalau yang tidak mau silakan di rumah karena imun, terus kemudian kemarin bisa jadi kita jadi betul tidak ada yang bisa dari kita. Kalau di teks juga begitu tidak ada. Tetapi bisa biasanya kalau misalnya dari rumah atau itu orangnya bisa anggaran politik itu sama turunan aku sudah jawab Pak
Iya, cukup ya. Cukup ya, sudah jelas ya tadi ya melalui dari video tersebut. Nanti di dalam aplikasi Kembang Desa tidak hanya video ini, ada beberapa video lagi yang lain terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan. Jadi sudah sangat jelas sekali. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Kembang Desa. Di situ juga sudah ada brosur. Kemudian format permohonannya sudah ada. Upload aja, nanti itu sudah bentuknya doc ya. Edit, ganti namanya ditambahi, sudah bisa langsung scan, langsung masukkan dan tinggal ke pengadilan sudah dapat. Seperti apa ya video tadi. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pokoknya dari kami ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar untuk materi Kembang Desa pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu ya biar tetap semangat walaupun belum makan siang. Perkenankan saya sebagai moderator untuk menutup sesi diskusi ini dengan sebuah kesimpulan bahwa kami Pengadilan Negeri Purbalingga di bawah naungan Pengadilan Tinggi Semarang berusaha untuk menjawab kebutuhan hukum yang ada di masyarakat melalui aplikasi layanan Kembang Desa. Dan kami berusaha untuk lebih dekat lagi ke masyarakat. Jadi jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan silakan menghubungi kami dalam PTSP On Call. Dan Bapak Ibu nanti seusai acara ini ada pembagian sertifikat di meja tamu. Kami mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan kami ada beberapa nama yang tidak bisa kami identifikasi. Jadi kami mohon nanti untuk menghubungi pihak panitia supaya segera bisa dicetakkan. Ini nomor 4, M titik saya tidak bisa baca, mohon maaf. Iya kali ya. Silakan nanti yang bersangkutan menghubungi panitia. Kemudian mohon maaf Sekdes Babakan, kemudian Camat Karangreji. Oh Karangreja mohon maaf. Kasih PMD, kemudian Camat Kutasari. Kami mohon kepada yang bersangkutan untuk nanti di akhir acara bisa menghubungi panitia atau meja tamu. Demikian serangkaian acara sosialisasi inovasi kemitraan membangun desa, Kembang Desa di Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan baik dalam kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kami sangat senang jika di lain hari kita bisa bersilaturahmi lagi. Tidak harus dengan bertatap muka langsung, tapi bisa secara online. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera.